Yang kedua teori Yunan. Yang ketiga teori Nusantara. Yang keempat teori Taiwan. Teori Afrika adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Afrika, kurang lebih 200.000 tahun yang lalu. Yang kedua teori Yunan, yang berarti nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Mereka datang ke Nusantara. Ada 3 gelombang. Yang pertama, gelombang Melanikoid pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Yang kedua, gelombang Proto-Melayu atau Melayu tua datang ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, gelombang Neutro-Melayu atau Melayu muda datang ke Nusantara pada tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, teori Nusantara, yang berarti nenek moyang bangsa Indonesia dari Indonesia itu sendiri. Yang keempat, teori of Taiwan, yang berarti nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Nah, kita yang ada di sini termasuk dalam teori apa, anak? Ya, bagus. Dan Nusantara kan di sini orang Taiwan, Afrika kan ada kan? Ada. Oke, sekarang dan selanjutnya kita akan membahas manusia purba di Indonesia. Ada yang tahu berapa jenis manusia purba di Indonesia? Bu. Ya, ada 3, Bu. Coba sebutkan. Yang pertama Meganthropus paleojapanicus. Yang kedua Homo. Yang pertama Meganthropus paleojapanicus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga Homo. Oke, bagus. Jenis manusia purba di Indonesia itu ada 3. Yang pertama Meganthropus paleojapanicus. Oke, bisa dilihat lagi anak-anak. Ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus itu hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu, dan memiliki badan yang tegak dan rahang yang kuat. Yang ketiga, tidak memiliki dagu. Dan yang keempat, masih mengumpulkan makanan dan memakan tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian. Yang kedua, Pithecanthropus. Ciri-cirinya tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, dan dagu belum ada, hidung lebar, perkembangan otak belum menyamai Homo. Dan yang terakhir, Homo. Ciri-ciri Homo: tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sedang kita 1550 sampai 1650 cc. Bermuka lebar dan hidung lebar tetapi rata. Nah, anak-anak tahu kita itu menyerupai manusia purba di mana? Kita itu hampir menyerupai di Homo karena volume otaknya sekitar 1550 sampai 1650 cc. Selanjutnya ada 3 jenis mata pencarian pada zaman praksara. Yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman praksara itu manusia purba itu mengumpulkan makanan seperti ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan yang kedua, menangkap ikan. Pada zaman praksara manusia purba itu menangkap ikan di laut, sungai, dan danau untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, bercocok tanam, yang dimana pada zaman praksara sudah berkembang berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka sudah mengenal seperti jalan logam. Nah, jadi setelah ibu menjelaskan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ibu harap kepada anak-anak ibu supaya saling menghargai perbedaan seperti warna kulit, tubuh, rambut, bibir, dan sebagainya. Ingat ya anak-anak ibu, semuanya
berada di negara yang sama. Jadi tidak ada yang boleh menjelekkan dan mencaci perbedaan masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, anak-anak, Ibu akan membagi kelompok untuk tugas minggu depan. Satu kelompok itu ada 3 orang. Yang pertama, Nabila, Hafiji, dan Nida. Kelompok pertama. Kelompok kedua, Wahana, Sahana. Kelompok kedua. Dan kelompok 3, Pika, April, dan Naswa. Tugasnya itu, yang kelompok pertama megang Tropus Paleojapanicus, yang kelompok kedua Pithecanthropus, dan kelompok ketiga Homo. Baik, Bu. Tugasnya mencari gambar yang Ibu suruh tadi per kelompok itu dan menjabarkannya seperti kepercayaan manusia purba itu dan tempat tinggal manusia purba itu. Mengerti anak? Mengerti, Bu. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik. Oke anak-anak, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu teori asal-usul nenek moyang di Indonesia itu ada 4. Yang pertama teori of Yunan, yang kedua teori of Afrika, yang ketiga teori Nusantara, yang keempat teori of Taiwan. Dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia itu ada 3. Yang pertama Megalantropus Paleojapanicus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo. Ibu harap anak-anak semua bisa memahami dan mengerti materi pelajaran kita hari ini. Sekian